materi kelompok kami. Langsung dibacakan oleh rekan saya, Safara. Visi PJ itu perkenalkan saya Ridin Septina Hidayani dengan NIM belakang 019. Saya Rodetnya Najita dengan NIM belakang 029. Saya Safara Madani dengan NIM belakang 011. Teori belajar humanisme menurut Montessori. Maria Montessori adalah seorang dokter pendidik dan inovator pendidikan. Beliau berasal dari Italia. Beliau dikenal luas melalui metode pendidikan Montessori. Dalam pendekatan humanistik, Montessori dipandang sebagai individu yang unik karena memiliki potensi bawaan, minat, bakat, dan ritme perkembangan yang berbeda-beda. Jadi, pendidikan harus menghargai kebebasan anak untuk memilih, bereksplorasi, dan belajar sesuai dengan kebutuhan anak tersebut. Next slide. Nah, untuk ciri-ciri teori belajar humanisme yang pertama yaitu lingkungan yang disiapkan. Jadi, lingkungan belajar dirancang khusus agar sesuai dengan kebutuhan fisik dan psikologis anak. Semua fasilitas dibuat ramah anak sehingga mereka dapat bergerak memilih sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Yang kedua, kebebasan dalam batasan. Jadi anak diberi kebebasan memilih sesuai dengan minat dan bakat tersebut, tapi tetap diberi aturan agar anak tersebut menghargai hak orang lain. Yang ketiga, ada masa peka. Montessori menjelaskan bahwa ada fase tertentu jika anak sangat peka terhadap keterampilan tertentu seperti bahasa, gerak, dan atau keteraturan. Pada masa ini pembelajaran menjadi lebih efektif. Yang keempat adalah alat peraga didaktik. Montessori menggunakan alat bantu belajar khusus yang bersifat self-correcting. Self-correcting merupakan kemampuan atau mekanisme untuk mengenali, mengevaluasi, dan memperbaiki kesalahan diri secara spontan tanpa bantuan pihak luar. Dan yang terakhir ada kelompok usia campuran, yaitu anak-anak dari rentang usia berbeda belajar bersama-sama agar menciptakan interaksi sosial yang baik antar sesamanya. Next slide. Ada pula kelebihan dan relevansi teori Montessori. Teori Montessori memiliki kelebihan karena sangat menghargai individual anak dan mendorong pembelajaran sesuai ritme perkembangan masing-masing. Pendekatan ini membuat anak belajar tanpa tekanan sehingga motivasi untuk berkembang itu jadi lebih cepat. Dalam konteks humanisme, Montessori relevan karena menempatkan anak sebagai pusat pendidikan, menghormati martabat anak, dan membantu mereka mencapai tujuan sesuai dengan keinginan mereka. Untuk implementasinya yaitu pada ABK, pendekatan ini sangat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan karakteristik setiap anak. Misalnya anak autis dengan lingkungan belajar yang struktur, terus anak tunarungu dengan media visualnya, terus anak tunanetra yang menggunakan alat media berbasis sentuhan, terus alat tunadaksa dengan alat bantu adaptifnya, dan lain sebagainya. Next slide. Selanjutnya ada teori belajar humanisme menurut Erik Erikson. Erik Erikson merupakan seorang psikolog perkembangan dan psikolog analisis Jerman Amerika. Menurut beliau, teori humanisme itu adalah belajar bagian dari proses pembentukan identitas diri manusia. Nah, teori ini menekankan bahwa yang pertama, setiap individu memiliki potensi berkembang. Yang kedua, perkembangan berlangsung sepanjang hidup. Yang ketiga, lingkungan sosial mempengaruhi pembentukan kepribadian. Dan yang terakhir, yang keempat, pendidikan harus memanusiakan manusia. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Irin. Baik, yang ini teori belajar humanisme menurut Erikson. Tahap-tahap perkembangan psikososial Erikson. Yang pertama, trust versus mistrust. Anak belajar percaya kepada lingkungan. Artinya itu biasanya terjadi di umur antara 0 sampai 1 tahun. Jadi contohnya seperti bayi, ketika orang tuanya memberikan kasih sayang atau memberikan mereka perhatian, itu tuh akan menimbulkan rasa kepercayaan kepada anak bahwa anak ini
merasa dikasihi, merasa disayangi. Begitupun sebaliknya ketika dia mendapatkan perlakuan yang sebaliknya, anak akan menjadi tidak percaya bahwa orang yang sedang bersamanya itu aman untuk menciptakan lingkungan yang aman untuk anak tersebut. Yang kedua, autonomy versus Sam and Dog. Anak belajar mandiri dan percaya pada diri sendiri. Dimana ini tuh ketika anak sudah mampu melakukan suatu kegiatan, misalnya kayak berjalan, berlari atau merangkak, anak akan terus berkembang dengan rasa kepercayaan diri. Begitupun sebaliknya ketika dia tidak mampu melakukan itu, tetapi justru lingkungannya menjudge dia, itu akan menimbulkan rasa tidak percaya diri terhadap anak tersebut. Yang ketiga, initiative versus goal. Anak mulai mengembangkan inisiatif. Ini tuh ketika anak mulai aktif bertanya terhadap lingkungan atau hal-hal baru yang dialaminya. Ketika anak melihat hal-hal baru, maka anak akan menimbulkan banyak pertanyaan. Begitu pun sebaliknya. Oke, kita langsung aja to the point ya teman-teman. Yang keempat, industry versus inferiority atau anak belajar merasa mampu atau produktif. Yang kelima, identity versus role confusion. Anak mulai mencari jati dirinya sendiri. Yang keenam, intimation versus isolation. Individu membangun hubungan dekat. Yang ketujuh, generative versus stagnation. Individu memberi kontribusi kepada masyarakat. Yang kedelapan yaitu integrity versus despair. Individu mengevaluasi makna hidupnya. Next slide. Implementasi dalam pembelajaran dengan anak berkebutuhan khusus, yaitu ini penerapannya bagi ABK tidak hanya bertujuan penerapan teori Erikson menjadi semakin penting dalam pendidikan ABK karena ABK tetap mengalami tahapan perkembangan psikososial yang sama seperti anak lainnya, meskipun mereka sering menghadapi hambatan dalam aspek fisik, intelektual, emosional, sosial, sensorik maupun perilakunya. Melalui penerapan ini, pendidikan bagi ABK tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan akademik, tetapi juga untuk membantu mereka membangun rasa kepercayaan diri, kemandirian, dan identitas positif anak untuk lebih mampu beradaptasi dengan masyarakat. Next slide. Yang selanjutnya yaitu teori belajar humanisme menurut Freire. Paulo Freire adalah seorang yang terkenal asal Brazil di seluruh dunia, yaitu Freire menulis pedagogi kaum tertindas. Dia pernah bekerja untuk orang-orang miskin di tanah kelahirannya, namun dia setelah diusir dari tanah kelahirannya yaitu Brazil, dia mengembangkan sebuah teori untuk pendidikan bagi orang-orang yang buta huruf, khususnya untuk orang-orang dewasa. Nah, pengertian dari teori humanisme menurut Paulo Freire yaitu proses pendidikan yang menganut aliran filsafat humanisme, di mana proses pendidikan yang menempatkan manusia sebagai objek terpenting dalam pendidikan. Ini tuh menjadikan Paulo Freire menjadikan ini tuh sebagai cita-citanya untuk menjadikan manusia lebih sejahtera, lebih menghindari manusia untuk menjadi kaum-kaum yang tertindas. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori-teori belajar humanisme menurut Freire. Baik, inilah tampilan metode pembelajaran humanisme menurut Freire. Yang pertama, Oke, maaf. Yang selanjutnya tujuan teori humanisme, yaitu yang pertama pendidikan untuk penyadaran. Yang kedua yaitu penyadaran ini untuk manusia untuk bagaimana teori ini tuh menyadarkan manusia akan pentingnya realitas terhadap perkembangan dunia
dunia kehidupan sosial di luar sana. Yang kedua, pendidikan untuk kebebasan. Pendidikan untuk kebebasan yaitu artinya ada dua tahapan yang paling penting di sini. Yang pertama yaitu pendidikan menjadikan manusia sadar akan penindasan yang menimpa mereka, bahwa mereka itu harus bisa menyadari bahwa ini tuh hal yang mereka tidak harusnya dapatkan atau ketidakadilan yang mereka dapatkan. Yang ketiga, pendidikan humanisasi. Manusia adalah penguasa atas dirinya sendiri dan mereka karena kita sebagai manusia itu sehingga menurut saya humanisasi merupakan tujuan akhir dari pendidikan. Biar kita tuh sebagai manusia itu tetap menjadikan harkat martabat kita tuh sebagai manusia yang berpikir kritis dan mengikuti perkembangan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode teori humanisme menurut penelitian. Yang pertama, metode perumusan masalah, yang pada intinya pembelajaran itu dilihat dari permasalahan yang ada di sekitar para peserta didik, yang kemudian para peserta didik diajak untuk memahami dan mencari solusi dari permasalahan tersebut. Yang kedua, metode dialog, yang pada intinya guru dan siswa itu setara dalam proses pembelajaran. Siswa diberikan kebebasan untuk bertanya dan juga berpendapat. Selanjutnya, metode praksis, yang pada intinya itu setelah pembelajaran siswa yang diajak berpikir kemudian belajar untuk melakukan praktik dari isi pembelajaran tersebut. Next slide. Teori belajar implementasi dalam anak berkebutuhan khusus. Teori ini juga sama untuk anak ABK, yang pada intinya para peserta didik dianggap sebagai subjek penting dan dianggap sama dalam proses pembelajaran. next slide. Oke, sebelum kami membacakan kesimpulannya, kami silahkan untuk kelompok yang lainnya mungkin ada singgahan atau tambahan dari teman-teman semuanya. Bagaimana? Kanan? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Oh, kamu mau nambahin? Nanya. Nanya. Bentar. Mau nanya. Karena tidak ada yang memberi sanggahan atau tambahan, kami akan memberikan kesempatan untuk bertanya 2 orang saja. Lah. Sini satu. Lah, aku pengen takut Yang lain 3 nih 2. Satu. Ayo cepetan. 1, 2, 3. Itu Aulia. Sebelah sana Aulia. Enggak. Aku dulu. Ya aku duluan. Aku. Sumpah aku duluan. Sabar. Cari kamu nanya, gila kamu nanya. Aku. Aku pengen tanya Kan masih ada kakak di sini. Enggak mau aku nanya di sini. Sebaiklah. Apa sih aku di kelas yang besar ya. Terima Baik teman-teman, karena kita keterbatasan waktu, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan sama kelompok lain.